والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. Marilah, nyapa. Besok ke Jawa ya. Bikin. Ke Jawa. Calon. Sama apanya tuh? Apa lu? Aduh, sorry tadi ya. Di Jumat Pak. Iya. Banyak juga ini Pak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita yang telah berjumpa pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Kifayatul Akhyar. Masukkan lagi tak? Masukkan lagi tuh. Fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, syarah daripada kitab Matan Abi Syuja', ya kan? Di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan daripada zakat barang dagangan. Melanjutkan. Jadi yang dizakatkan tuh barang dagangannya, bukan perdagangan. Gitu. Harus kita bedakan, ya? Antara barang dagang dengan perdagangan. Gitu. Sampai kita di baris mana kemarin tak? Ya. 9 ya. Jadi syarat barang dagangan itu ya, barang maksudnya barang dagangan dia terkena hukum zakat. Itu syaratnya yang pertama kemarin itu barang itu mesti menjadi barang dagangan. Syarat yang pertama, ya. Syarat pertama, barang itu mesti menjadi barang dagangan. Kapan dia terjadi? Ketika barang itu diterima, langsung diniatkan untuk diperjualbelikan. Itu dia. Yang kedua, didapatkan barang itu dengan tukar menukar. Didapatkannya dengan tukar menukar. Nantilah Pak. Niatnya untuk diperdagangkan, didapatkan dengan tukar menukar. Ini dia. Nah, sekarang kata beliau, wa idza thabata hukmut tijarah, ada Pak? Ini Pak. Ulang lagi. Nih, ulang lagi lah sedikit. Wa idza thabata hukmut tijarah, apabila telah tetap apa dia? Hukum
perdagangan. La yahtaju fi kulli muamalatin ila niyyatin jadidatin. Maka dengan sudah tetapnya hukum tijarah, si penjual itu tidak, si pedagang tidak butuh kepada setiap muamalah kepada niat yang baru. Pokoknya kalau udah barang itu sejak dari awal memang dipersiapkan untuk jual beli, masuk barang baru tak perlu niat. Wali misalnya kan, sudah memang aqua dijual sejak awal, masuk barang baru tak perlu niat. Iya, otomatis dia tuh udah barang dagang. Gitu. Kalau barang yang berbeda, perlu niat. lagi. Nah, niat. Setiap ngambil susu, Ya. SGM, nanti SGM lagi datang, perlu niat. Nggak perlu lagi. Datang lagi nanti. Tapi misalnya Indomie. dari awal kan udah masuk tuh, ada aqua, ada susu ya kan, ada Indomie, tak perlu niat. Tapi kalau masuk barang baru, niat lagi, niat untuk diperjualbelikan. Nah itu dia. Kalau ini kan konteksnya umpamanya kita jual beli ini umpamanya barang ini ya itemnya umpamanya kan berbeda-beda, tapi itemnya umpamanya ada 40 item ya, masuk sekali 40 item. Iya. Niat sekali. Jadi Ya niat semua dah. Jadi barang yang masuk hari ini untuk dagang. ya. Tapi ketika ada Dan yang selanjutnya gitu untuk dagang. Jadi akad misalnya pertama masuk 40 kan. Ya. Pokoknya kita niatkan yang 40 ini untuk dagang. Nah, jadi kalau masuk lagi nggak perlu niat. Ya. Gitu. Tapi nanti yang sama dengan 40 tadi. 40 item tadi. Tapi kalau masuk yang baru lagi perlu niat. Nah, itu. Ya, iya, perlu niat. Misal. sama barangnya, tapi dengan barang yang berbeda nanti, Iya. perlu niat baru lagi. Misalnya Jadi kalau barang yang sama datang, enggak perlu niat lagi. Nah, itu dia. Apabila telah tetap hukum jual beli tadi. Atau boleh juga dipahami begini ya. Setiap barang yang masuk kemari itu untuk perdagangan. Berarti enggak perlu niat lagi. Nah, semua yang masuk kemari ini untuk dijual. Berarti enggak perlu niat. Kecuali yang masuknya itu bukan untuk dijual kan. Nah itu. Ya. Wa fi ma'na syira, dan pada makna asyira, jual beli ya kan. Jadi apa yang termasuk jual beli itu? Yang dikategorikan jual beli. Ini Pak. Lau salaha ala dainin lahu fi dhimmati insanin. Kalau seseorang itu berdamai atas piutang yang ia miliki pada tanggungan orang lain. Ini piutangnya apa Pak? Piutang itu kan orang berutang sama kita kan? Piutang. Ala urudin biniyati tijarah, di atas satu barang dengan niat jual beli. Gitu kan? Tapi statusnya dalam tanggungan orang lain, sedang bersama orang, barang kita tadi. Nah itu kan. Fa innahu yasiru mala tijaratin, maka ia menjadi dianggap sebagai barang dagangan juga. Liqasdit tijarah, karena tujuan jual beli, waqta dukhulihi, waktu masuknya barang tadi, fi milki, dalam kepemilikannya. Bimuawadatin mahdah, dengan pergantian yang murni. Nah, itu dia. Jadi pokoknya tetap diperhitungkan barang itu, walaupun dia dalam tanggungan orang. Nah, gitu. Allati la thawaba fiha. Jadi bi khilafil hibah al mahdah. Berbeda dengan hibah murni. Allati la thawaba fiha, yang tiada nilai pada hibah, tidak ada balasan ya kan? Tidak ada pahala, balasan, tidak ada nilai, tidak ada keinginan di belakang hibah tersebut.
Tadi ya. Wa kadzal ihtitab. Nah, ihtitab nih proses mencari kayu bakar. Ihtitab misalnya orang pergi ke hutan ya kan, dipotong-potongnya kayu, diikatnya jadi 10 ikat, 100 ikat, dibawanya ke pasar dijual. Ke rumah makan dijual kan, dapatlah dia uang. Ini kira-kira hasilnya tuh jual beli nggak? Kan itu kan? Kenapa kan jual beli kayu bakar tuh? Nah, ini kira-kira dia ini kena zakat nggak? Wal ihtishash, mencari rumput. Dia cari rumput, dijualnya ke peternak sapi. Wal istiyad, berburu. Mencari apa? Mencari kambing hutan ya kan? Rusa, diburunya, dijualnya ke pasar. Itu hasil itu bagaimana hukumnya gitu kan? Wal irthi, dan juga warisan. Falaisat min asbabit tijarah, maka tiadalah itu termasuk dari sebab-sebab jual beli perniagaan. Jadi tidak perlu zakat. Kenapa? Kayu dicari di hutan gratis, rumput dicari di padang rumput gratis, berburu binatang buruan gratis, warisan gratis, maka tidak ada syarat zakat jual beli di situ. Jadi 3 syarat jual beli itu. Pertama, ketika mendapatkan niat untuk diperdagangkan. Yang kedua, ada ganti ketika mendapatkannya. Jadi oleh sekian tadi, sekian itu kayak misalnya kayak wah kita dulu mencari kijang ya, berusaha. Ya. Berburu kan. Ya, dapat dijual. Jual sampai kaya dengan itu. Ya, dia nggak ada syarat zakat di situ. Kenapa? Gratis dapatkannya. Tapi dengan dia mengumpulkan itu tadi terjadinya harta, berarti kena ya. Nanti kalau dia dapat harta, jadi orang kaya, zakat harta lagi. Harta kan, bukan perdagangan. Tapi kan hasil daripada penumpukan daripada kijang usaha tadi. Iya. Zakat harta itu kalau sudah terkumpul setahun. Ya. Gitu. Jadi didapatnya kijang Usaha. Ya. Tapi dia kaya. dapat lagi Sampai dia dapat juga beras. Ya. Tahun enggak? Kenapa? Karena itu nggak ada syarat yang kedua, nggak kena di situ. Apa dia? Waktu dia dapatkan kijang, kemana dia bayar kijang tadi? Kan nggak ada muawadhah situ, nggak ada pertukaran. Oh iya, maksudnya ini kan muawadhah mahdoh. Iya. Emang nggak mungkin dia membayar ke Allah gitu kan? Iya. Itu. 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 proses yang tadi bayar ya. Yang mana? Harta jadi kan? Ya, tapi kalau sudah terkumpul setahun, Iya, hasil Gitu. penjualan kijang Iya. itu bukannya banyak-banyak. dia beda nanti babnya. Gitu. Sekarang kan ini kan masalah perdagangan. Bab zakat tijarah. Ya, tijarah, barang-barang perdagangan. Ya, termasuk jual beli ya. Iya. Perdagangan ya. Tidak. Perdagangan ya. Termasuk. Karena mendapatkannya gratis ya. Jadi dia itu standarnya. Kecuali kayu itu beli sama tukang Iya. kebun kayu. Misal kucing hutan Zat. Kucing hutan kan. Beda kalau dia sudah jadi jual beli, di situ ada muawadhah. Kucing hutan. Dapat di hutan dia. Ayam hutan. Iya, kucing hutan. Ya sama. Asalkan dia dapatnya gratis, Gratis, nggak ya, termasuk. kucing Gitu. Kecuali diternakan gitu kan. Itu bukan kucing Wonder Woman Zat. 10 ekor yang berapa? Beda tat. Wala athar, dan tidak ada bekas pengaruh ya. Tidak ada pengaruh atau bekas liqtiranin niyyati bidzalik, dengan penyertaan atau karena penyertaan niat ketika mencari kayu bakar, mencari rumput, berburu itu walaupun niatnya diperdagangkan, tak ada pengaruh. Tak wajib. Maka kalau kita jadi nelayan, nangkap ikan kan itu kan, itu tak wajib zakat. Penjualan ikannya. Tapi kalau kita beli ikan dari nelayan,
Kita kan beli tuh. Kita kena zakat perdagangan. Nah, tengkulak. Kena. Kalau nelayannya gratis ya di laut. Nelayan kan? Nah, gratis. Tapi jarang, saya lihat nih orang-orang yang mencari barang-barang dari tadi itu jarang lah sampai kena zakat. Iya, Sampai kena itu. jarang. Jadi nilai-nilai itu ya. Nelayan sama. Yang kaya kan tokenya kan. Pula ya. Nah, itu dia. Wa kadzalik ar-radd bil aibi wal istirdad. Ya, istirdad. Dan seperti itu juga ar-radd bil aib. Pengembalian barang dengan sebab kecacatan. Was iltirdad. Istirdad ni istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istirdadan ya. Istaradda yastariddu istirdadan, meminta kembali. Meminta kembali barang. Bil ghaib tadi apa? Bil aib, cacat. Bil ghaib, bukan aib. Aib, di sini aib. Ini aib ini kan? Aib. Situ apa? Bil ghaib ya. Aib. Di sini bil ghaib. Situ apa tak? Situ? Aib kan? Situ aib. Oh, 102. Aib bil ghaibi. Rabbu bil ghaibi kan? Makanya Kita masuk. Aib nih, aib. aib ya. Ini udah ditahqiq. Ada berapa sini? Aib, bikin aja, buang aja tak titik. Wajah itu. Buang aja titik, buang. Aib tuh. Ya, kalau sempat nggak diteliti kan, Ah. bisa baru ini. Iya. Ya, Ustaz. Iya. Kalau sempat nggak kita teliti, Ya itu udah mustahil ini. Dia lebih pasnya aib, mengembalikan barang karena kecacatan. Oh, hilang dia. Iya, hilang. Hilang. Kacau nanti kan? Kan jarang karena hilang. Gimana caranya? Mana-mana nggak hilang kan? Masa dibalikan ya? Ini itu udah hilang. Nah, Hatta law ba'a 'aradan lil qunyah. Nah, itu dia, sampai kalau orang tuh tadi menjual barang lil qunyah untuk simpanan, pemakaian pribadi, bi'aradin lil qunyah, dengan barang untuk pemakaian pribadi juga. Ya kan? Maksudnya ini nggak wajib zakat juga gitu, nggak wajib zakat. Jadi summa wajada bima akhadahu aiban, kemudian ia mendapatkan dengan sesuatu yang ia mengambilnya. Apa yang dia dapatkan? Aib, cacat, akan cacat. Faraddahu, kemudian dia mengembalikannya. Wa qasadal marduda alaih, dan dia meniatkan barang yang dikembalikan atasnya tadi itu bi akhdhihi litijarah, dengan mengambilnya untuk perniagaan, lam yasir mal tijaratin, tidak menjadi barang perdagangan. Itu dia. Kenapa? Tidak ada unsur niat jual beli di situ. Paham tak kan? Barang pribadi ditukar dengan barang pribadi, itu tetap tidak ada zakat barang di situ. Ah, gitu. Barang pribadi, kita punya barang pribadi tukaran. Nah, gitu kan? Ya, tapi barang ini kita niatkan memang untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jual beli. Nah, tukar. Maka di situ tidak ada zakat harta, zakat barang perdagangan. Nah, gitu. Contohnya misalnya apa, Pak ya? Tukaran kitab kan itu kan? Nah, kan untuk pribadi misalnya. Wa kadza law 'indahu thawbun lil qunyah. Seperti itu juga kalau di sisinya tuh ada baju untuk pemakaian pribadi. Baju untuk kepentingan pribadi dia. Fashtara bihi 'abdan litijarah, kemudian dia membeli
dengan baju itu akan hamba sahaya yang memang dipersiapkan untuk dijual belikan. Nah, ini barang pribadi ditukar dengan hamba sahaya yang niatnya untuk diperjual belikan. Thumma radda alaihi thawb bil aib. Kemudian dikembalikan baju kepada orang yang memilikinya tadi dengan sebab cacat. Ya kan? Inqata'a haulut tijarah, maka terhentilah haulnya dari perdagangan tersebut. Jadi ketika hamba itu yang dipersiapkan untuk jual beli, maka terhitung dia sebagai barang dagangan. Artinya apa? Artinya di situ ada masa dia itu dihitung haul, kan gitu kan? Namun ketika baju yang dia miliki itu dikembalikan kepadanya, akhirnya barang hamba sahaya tadi dikembalikan kepada yang pertama, maka dia yang membeli budak itu tidak lagi memiliki haul perdagangan. Itu ya. Jelas ya? Jelas ya? Misalnya yang gambaran inilah, Ustaz Uslin punya hamba sahaya, ya kan? Ya. Hamba sahaya ini memang untuk diperjualbelikan. Nah gitu. Ini cerita dulu nih, Tat. Jangan senyum, Tat. Ustaz Rizki ini punya mobil pribadi. Nggak usah mobil lah, motor lah kan. Lalu motor ini ditukar ke hamba sahaya tadi, apa istilahnya? Ditukar, akhirnya Ustaz Rusin dapat motor, Ustaz Rizki dapat hamba. Gitu kan? Hamba ini untuk diperjualbelikan. Kan itu. Motor ini untuk pribadi. Nah, rupanya motor tadi ada cacatnya. Nah, dikembalikan lagi kepada Ustadz Rizki, ya kan? Maka Ustadz Rizki itu terhenti haulnya, karena balik barang tuh. Tapi barang yang motor tadi tak jadi barang dagang. Nah, tidak jadi barang dagang. Kenapa? Memang dia barang untuk pemakaian pribadi. Nah, gitu. Itu maksudnya itu dalam kasus barter. Iya. Kalau sekarang kan itu nggak jarang terjadi kan, karena pakai uang gitu kan. Ya, itu dia. Kemudian bi khilafi ma law kana lit-tijarah fa innahu yabqa hukmu tijarah. Beda seandainya gini. Honda itu Honda untuk diperjualbelikan. Hamba sahaya untuk diperjualbelikan. Barter, maka dua-duanya dianggap sebagai barang dagangan. Nah, itu beda. Nah, itu dia. Jadi artinya hukum zakat itu jatuh ketika barang itu didapatkan dengan cara pergantian murni, kemudian ada niat untuk diperdagangkan ketika dia dimiliki. Nah, gitu. Wa kadza law tabaya'a tajirani. Seperti itu juga kalau saling berjual beli. Siapa? Dua orang yang pedagang, ya tajir, ya kan? Pedagang, dua orang. Tsumma taqayala, kemudian keduanya saling membatalkan. Nah, ini bagaimana gitu? Kalau saling membatalkan kedua-duanya, yastamirru hukmut tijarati fil halain. Nah, ini jawab dari lau, ya. Jadi syarat. Takdirnya di situ ada huruf fa. Fayastamirru, maka tetaplah apa? Hukum perdagangan pada dua keadaan tersebut. Saling membatalkan.
Walau ini dia lagi. Walau kana indahu thawbun, kalau di sisi orang itu, pada orang itu ada baju ya untuk perdagangan, faba'ahu bi'abdin lil qunyah, kemudian ia menjual baju tadi dengan hamba yang digunakan untuk keperluan rumah pribadi, bukan untuk diperjualbelikan lagi. Ternyata setelah yang punya hamba tadi itu memiliki baju, yang punya baju memiliki hamba, akhirnya yang punya baju, yang membeli baju tadi, rudda alaihi thawb bil aib, dikembalikan lagi baju itu kepada pemiliknya awal karena sebab cacat. Lam ya'ud hukmut tijarah, maka hukum perdagangan tak ada lagi pada baju tersebut. Nah, pada bajunya hilang hukum perdagangan. Nah, itu dia. Kenapa? Aib, sudah aib. Jadi nanti kalau dia mau menghitung tokonya, baju tadi nggak dihitung lagi. Kalau dia akhir tahun tuh mau menghitung barang toko tuh, baju yang dikembalikan tadi dengan sebab cacat tuh Pak, tak dimasukkan lagi dalam hitungan. Tak dihitung lagi. Nah, itu gambarannya. Paham tak? Paham kan? Nah, ini agak jelimet ini soalnya. Barang yang sudah the max. Iya. Dikembalikan pun itu hampir. Sebenarnya barangnya banyak. Iya dikembalikan, tapi kalau kita bisa jual lagi tetap nggak juga. Beda. Kalau biasanya kan yang ada aib. Beda Pak. Ini kan yang ada aib. Rudda alaihi thawb bil aib, dengan sebab cacat. Nah itu dia. Beda nanti kalau setelah ada cacat, ya kan, di permaknya, nah, dijualnya laku, nah itu tetap dihitung. Itu. Ini sebenarnya masalah gini di lapangan baru kita paham nanti. Nah, kalau cuma teori di buku bingung memang, kan itu Pak. Jual modal. Nah, jual modal. Kenapa? Li'anna qasdal qunyah, karena niat qunyah. Niat apa namanya? Menyimpan ya. Niat menjadikan barang itu sebagai barang simpanan. Qata'a haulat tijarah, itu memutuskan haulnya perdagangan. Nah, itu dia. Ketika barang itu aib, kemudian yang punya toko mengatakan apa? Oh, ini nggak bisa lagi dijual, simpan aja lah, kata dia kan. Maka hilanglah di situ haul perdagangan untuk barang tadi. Putus. Tapi kalau dia tetap meniatkan dengan diperbaiki, maka tetap dihitung. Nah, gitu. Warraddu wal istirdadu laisa minat tijarah. Sementara barang pengembalian yang dikembalikan atau barang yang minta dikembalikan, keduanya itu tidak termasuk dari unsur bahagian perdagangan ya. Kenapa nggak jadi pergantiannya? Kan itu Pak, nggak jadi pertukarannya gitu. Kalau kita itu mengembalikan barang, berarti kan nggak ada jual beli di situ. Kalau kita minta dikembalikan, tak ada jual beli. Nah itu dia. Lalu Pak, ini Pak. Sampai sini dah dulu. Sampai sini aja dulu. Nah, ini agak penting nih Pak. Waris. Warisannya ngeri. Ini waris nih malam ini 5 lembar nih Pak. Tanggung. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang munasakhah tadi ya. Munasakhah ini agak sedikit jelimet ya. Munasakhah ya. Kecuali Ustaz Ruslin ya kan.
Munasakhah itu ketika seseorang meninggal, kemudian dia memiliki ahli waris. Sebelum harta warisan dibagi, ahli waris yang akan menerima itu meninggal pula lagi. Itu dia. Si A meninggal, ya kan? Ahli warisnya B, C, D, E. Tiba-tiba belum dibagi harta si A, si B meninggal pula. Belum dibagi lagi, si C meninggal pula. Nah, ini bagaimana cara pembagian harta waris tersebut. Itu dia. Contoh ya di kertas sudah ada tuh. Dia ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, ahli waris pada keadaan pertama adalah ahli waris pada keadaan kedua. Nah, contohnya kan, contoh tadi ya, ahli waris pada keadaan pertama adalah ahli waris pada keadaan kedua. Misalnya si A meninggal dunia, ya kan? Ahli warisnya tuh cuma ada 5 orang anak laki-laki saja. Yang lain tak ada. Ada anak laki-laki, jumlahnya 5 orang. Ya kan? Anak laki-laki ini semuanya masih lajang, belum menikah, ya kan? Meninggal bapaknya, ahli warisnya 5 orang anak laki-laki. Berarti kan kalau 5, ini bagiannya berapa? Satu orang tuh satu bagian, ya kan? Kenapa? Hartanya dibagi 5. Tiba-tiba belum dibagikan harta itu, meninggal pula anak yang pertama nih, ya kan? Meninggal yang kedua. Akhirnya yang hidup tuh cuma anak nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah sekarang berarti harta itu hanya akan diwarisi oleh 3 orang ini saja. Ya, bagaimana cara pembagian warisannya? Apakah harus dihitung dulu gitu kan, satu-satu 5 dulu bagi, ya kan? Udah dapat hasilnya, baru dihitung nih anak laki-laki itu berapa hartanya, dibagi lagi. Bisa, tapi repot. Kenapa? Banyak kerja, kan? Makin banyak kerja deh, Pak. Jadi caranya bagaimana? Caranya, kalau dia ahli waris pada keadaan pertama ini adalah ahli waris pada keadaan kedua, caranya gampang saja. Uangnya 9 juta, yang seharusnya dibagi 5, sekarang dirubah dibagi 3 saja. Itu dia. Yang seharusnya dia dibagi 5, dirubah dibagi 3 saja. Itu dia. Hasilnya akan sama. Hasilnya akan masuklah bagian dari 2 ahli waris yang meninggal tadi untuk mereka ini. Nah, itu jalan paling gampang. Yang seharusnya harta ini dibagi 5, gara-gara mereka berdua meninggal, sekarang harta itu langsung dibagi 3 saja. Tapi meninggalnya itu kan karena tidak disegerakan ya, dibagikan. Iya. Maka apakah hal itu tidak ada kezaliman gitu? Ya itu cerita nanti tuh Tat. Itu kan cerita lain. Ini kan ceritanya kasus. Ya, kasus itu dibaca dari itu. Ya. Karena disegerakan dibagikan. Ya. Dan tadi kasih sudah. Ini bisa jadi gini misalnya. Misalnya si A dengan anak pertama dan kedua naik bus, naik kendaraan, kecelakaan, ya kan? Bapaknya meninggal duluan, anaknya yang pertama koma, yang kedua koma. Begitu bapaknya meninggal, mereka ini dapat warisan.
2 jam berikutnya anak pertama meninggal. 4 jam setelah itu anak kedua meninggal. Nah, itu kasusnya contohnya. Ah, iya. Maka harta itu langsung dibagi 3 saja. Jadi bagian yang 2 juta Dengan dibagi 3 itu sudah memasukkannya kemari. Coba kita hitung, Tat. Coba. Hartanya 9 juta coba. Bagi 5 dulu ya. Coba, bagi 5 dulu. Kita mau buktikan betul enggak? Bagi 5 dulu toh. Ya, 9.000 bagi 9 juta, Tat. Bagi 3, bagi 5. 9. Nah, coba, Tat. Ini cara panjang ya. 9 juta bagi 5 berapa, Tat? 9 juta. Enggak usah lah 9 juta. 5 juta bagi 5. Nah, masing-masing anak dapat. Nah, Plus 9 juta bagi 5 ya, 1.800.000 tadi. ini yang panjang dulu. Kita cerita 9 juta ya. Nah, ini berarti satu orang dapat 1.800.000. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya kan? Iya, 2 juta. Sekarang Ya. anak pertama mati. Dia punya uang berapa tadi dari warisan tuh? 1 juta. Dibagi 4. 250. Jadi berapa? 250 lah. Berarti satu orang dapat 1 juta 250. Udah kan? Meninggal yang kedua, dia punya uang 1 juta juga dari warisan. 1 juta. Berarti 1 juta 500 kan? Berarti kan dia dapat berapa tadi? 250 kan? 250 ditambah 250 tambah 1 juta. 2 juta. 1.500.000. Sekarang kita langsung bagi aja, bagi 3. 5 juta bagi 3 berapa aja? 5 juta bagi 3. 5 juta. Nah, 1.600.000. 5 juta bagi 3 600. Oh, salah tadi. Anak pertama ini kan mewariskan berapa orang? 4 orang, ya kan? 200 simpul. Nah, 250. 4. Berarti masing-masing dapat 250. Nah, ya kan? Anak kedua meninggal, mewariskan 1 juta. 1 juta bagi 3 berapa, Tat? Bagi 3 sama dengan 3.300. 33,3 sekian, ya kan? Kita tambahkan aja. 3,33 tambah 2.500. 333 tambah 2.500. 5833 ya? 5833. Beda dia, tak? Itu lagi. Kacau nih. Tunggu. 5 juta. Iya, 5 juta bagi 3 sama dengan 1666. Kemudian 5 juta bagi 5 ya. 1 juta. 2.500. 33. Kayaknya dia ada kesalahan nih, Tat.
Kok bisa beda kan? Nantilah kita apa? Di mananya salah? Apanya? Ah. Ahli waris pada keadaan pertama adalah ahli waris pada keadaan kedua. Nanti ada yang kedua lagi, Tat. Tapi ini kayaknya minggu depan aja lah ya. Nah, ini dulu, berarti ini langsung kayak gitu contohnya. Iya. Saham yang pertama ini mati dulu nih. Iya. Hah? Enggak, yang kedua berarti ini langsung. Iya. Mati Nah. nih. 2 orang. Pertama mati nomor 1. Enggak, di sini matinya buat ya. Sebulan di sini. Iya, mati. Di sini kan? Iya, mati. Dia masih hidup nih kan? Hidup. Di sini berarti ya. Ya. Kemudian mati nomor 2 lagi. Ini 3 dapat kan? 3 orang dapat kan? Iya, jadi matinya yang nomor 2 itu sebelum harta yang pertama dibagikan. Ah, gitu. Keterangannya di sini ya. Iya. Nanti di sini 3 juta ya di sini. Iya. Di sini atau di sini? Di sini. Disitulah di ujung. Di ujung kan? Coba dihitung lagi, Tat. Di apa? Nanti biar kita koreksi lagi ya. Kok ada salah sini dia. Kalau ini tadi bagi 5, Ya. juta 800 satu orang. Ya, sudah 800. Nah, Kemudian matilah. Oh, ya betul lah, salah. Mati anak laki-laki yang pertama, ya kan? 1 orang dapat 250. Memang salah hitung tadi. 250. Betul. kan 200 berarti. Yang beda. Enggak, ini betul nih. Udah. Berarti anak kedua ini berapa uang dia? 1.250 bagi 3 coba. Enggak. Nah, itu dia baru betul. Ah, Bukan 500, 250. 1.250 bagi 3 sama dengan coba tambahkan. 16,6. Coba tambahkan. 16,6 tambah Bagi 3 berapa sih? 250 tambah 3 416,66666. cocok. Tambah berapa? Tambah 416 tambah 250. 250 kan? Ya, 666 hasilnya. Tambah 250 kan? 250 rupiah. Ya. 666 kan? Tambah 250. Ya, 666. Coba 5 juta langsung bagi 3. Ayo pas lah. Pas kan? Nah, itu dia. Contoh kedua 9 juta, ya 9 juta. 5 juta bagi 3. Ya. 166 juta ya. Ya sama kan? Betul. Ada itu pas. Yang 9 juta coba. 9 juta bagi 5 berapa? 1 juta bagi 5 1.800. 1.800. Berarti masing-masing anak dapat 1.800. 1.800. Ya. Satu. Mati 1. Yang 1.800 itu dibagi 4. Coba. 450.000. 450.000. Berarti 1 orang dapat 450.000. Ditambah bagian awalnya 1.800. Berapa jadinya? Kembali tadi kan? Nah, 1.800 tadi berapa bagiannya? 450 Tambah 1.800. 1.800 kan? Berapa? 2.250. 2.250.000. 250. Nah, Mati anak kedua yang bagiannya segini. Coba, Tat. hah? Mati anak kedua yang bagiannya 2.250.000. Bagi 3, coba. 2.250 bagi 3 kan? Coba. 2.250 bagi 3. 750.000. 750.000. Ya. Anak ketiga, keempat, kelima bagiannya berapa, Tat? Segini bagiannya kan? Kan segini. Nah, Anak ketiga, keempat, kelima kan bagiannya segini. ya. Tambahkan ini. Oh, gitu. 3 juta kan? Ya, ya. 3 juta. 3 juta. Kalau kita langsung bagi 3 berapa hasilnya? 3 juta. Nah, itu dia. Jadi tadi salahnya di anak kedua. Nah, Memang salahnya di anak kedua tadi. itu. Inilah rumusnya.
rumus yang paling simpel. Ya. Tulis betul-betul para pakar. Nah, ini harus Berarti si A meninggal. si A meninggal, anak 5. Ya kan? Begitu si A meninggal belum dibagi harta, anak pertamanya meninggal. Ya. Belum juga dibagi hartanya. Anak kedua meninggal. Barulah setelah yang kedua meninggal sadar yang 3 nih. Ini harus cepat dibagi nih kan itu. Cara panjangnya gimana? Hitung dulu bagian waris yang pertama, baru yang kedua. Cara simpelnya langsung bagi 3. Hasilnya sama tadi. Pertama dia 1.800. Ya, 800 kan? 800 semua ini. Ya. Kemudian meninggal yang 1.800 tadi yang pertama. Satu orang ini satu kasus dulu nih tinggal. Ya. Tinggal. Nah. Kemudian akhirnya dapatnya ini nggak dapat kan? Dua dapat berapa jadi? Jadi ya. Semuanya dapat 1.800. Hah? Semuanya dapat. Kedua mati. Meninggal yang pertama Kedua pertama. 1.800 itu dibagi 4. Ya, oh iya. 200. 1.800 itu bagi 4 lagi. Bagi 4 ya. Iyalah kan tinggal 4 tuh. Ya. 2,5 tambah 200. 200 bagi 4. 400 bagi 4. Berapa jumlah uang Tat jadinya? 150.000 kan? Satu orang. Satu orang berarti 1 juta 800 tambah. 800 tambah 150.000 kan? Nah, Juta orang tambah 150.000 kan? tambah Iya. Dua. 800 tambah. tambah 450.000 kan? Ya, berapa? Tambah 450. 2.250 itu. Satu orang. Udah dulu. 2.250 nih satu orang kan? Tambah 7 lima. Meninggal yang kedua. Tinggal lagi kan gitu nih, biar jelas nih kasusnya nih. Mati orang satu lagi. Tinggal gitu nih. Nah, berapa yang meninggal tuh uangnya dari situ? Tinggal lagi nomor 1 nomor 2 kan gitu. Nomor 2 lagi tak meninggal. Ya. Nomor 1 udah. Udah ya. Iya. Berapa uangnya yang 3 orang lagi. 2.250 ya kan? bagi berapa? Bagi 4, bagi 3. Bagi 3. Berapa hasilnya? 2.250 bagi 3. Berapa hasilnya? 750 itu kan? Ah, 750 ditambah tambah berapa? 250. Nah, hasilnya berapa? Gitu kan? Ah, 3 juta. Beli kambing 3 juta. 3 juta hasilnya. 2.250 Ya, 3 juta tuh. 250 ya. Ditambah 250. 3 juta. Ah. 3 juta. Coba langsung bagi aja, Tat. Oh, 3 juta sama aja. Coba langsung bagi aja. Sama kan? Ah. Itu yang apa? Nah, itu. Kita bagi 3 lah. Ah. Mana itu? Nah, itu cara simpel, Pak. Itu cara simpelnya. dapat tuh ya. Selesai. Itu sudah. Sudah tuh. Jadi program Karena rumus tadi Pak nggak mungkin salah itu. Iya. Itu rumus itu sudah dipatenkan. Udah diuji. Cuma kita yang salah tadi kan itu kan. Nanti besok yang kita bahas itu kalau ahli yang munasakh itu apa ya? saling membatalkan. Artinya tuh saling menasakh gitu. Iya, menasakh. Masa masuk. Nanti masalah berikutnya tuh ahli waris pada keadaan pertama bukan ahli waris pada keadaan kedua. Nah, itu berat tuh. Pening tuh. Cuma itu minggu depan aja lah, Pak ya. Kalau ini Bulan 3, bulan 4 mungkin, Pak. Ini ada. Ini kan bisa jadi mencari jalan keluar, solusi enak dari banyak pasang. Enggak ya? Sama cara bergerak ini, cara ini. Oh, gitu ya. pertama meninggal. Nah, ini ahli waris. Ya. Ya kan? Kita berani. Yang ada 9 juta. Berapa hari, Pak? Bagi 5. Tambah 600. Ya, mati lagi dia. Udah dibagikan. Mati sini ya. Berarti 1 terus 1.800 ini dibagi 4. Orang jalan. Masuk kita dari Berapa? Enggak. 450 masalah. masuk dari si 450. 450 ditambah 1.800 hasilnya. 250 Iya, ya. misalnya Kita si antar 50.000
juta. Siapa? Sejuta 800 dibagi Itu udah menang 1 lipat tangki kan. 450 Masuk 450 lagi lebih, Lumayan tuh ya kan? Tambah lah, sejuta 800. Waktunya itu Itu kan hasilnya 2.250 satu orang dapat. Ketika kasus satu aja mati, satu orang mati, mati lagi nomor 2. Maka tinggal 3 orang. Maka 2.250 bagi 3 hasil 750. 750 ditambah 2.250 sama dengan 3 juta gitu. Ini cara panjang ya kan? Cara panjangnya, cara cilibet ya. begitu juga ya. Berarti 2.250 tambah Ditambah 750, hasil 3 juta. Hasil 3 juta. Betul kan? Betul. Yang tadi itu salahnya Berarti ini 1, 2, 3. nomor 2 itu dihitung nomor 1. Itu yang ini kan? Salah juga kan. Oh besok kita izinlah atau aku berangkat besok. Boleh bang? Selamat tenang. Di Jogja, dari Jogja mau ketemu. Jemput atau gimana? Jenguk? Jemput. Udah 2 tahun kan jemput. Sambil ngantarkan anak mau ikut amal di anak. Kalau dia kan tambah sekolah. Daripada di sini untuk sekolah dan 2 SMA. Sekolah apa? Habis pernah masuk program amal itu setahun, habis amal setahun tapi dia habis itu dia pakai sini sekali ya. Nah, karena ada Yang kuliah itu dari apa? dia telah rencana ada. Udah ditanya belum? Belum, itu langsung mau nanya itu udah. Apa persyaratannya nanti kalau bisa ya di sini enggak.